Aku akan selalu bilang bahwa pelajaran terbesar yang aku ambil adalah aku bisa belajar ridho sama takdirnya Allah. Aku ngerasa itu adalah pelajaran terhebat yang Allah bisa kasih di hidup aku dengan kejadian itu gitu. Aku tuh kalau misalnya lagi cerita gitu ya, yang bikin aku nangis tuh mungkin dulu aku ngerasa nangisnya tuh karena kok dia jahat banget sih sama aku gitu. Tapi kalau sekarang aku cerita tuh yang bikin aku nangis tuh bukan itu gitu, tapi apa Allah tuh baik banget sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ngobrolin tentang hidup. Yang alhamdulillah setelah sekian lama kita nggak nge-podcast, hari ini kita bisa nge-podcast lagi dengan suasana yang baru. Sebenarnya kenalin dulu, aku Reski, salah satu tim dari podcast ngobrolin tentang hidup. Dan di sini aku nggak sendiri pastinya, aku udah ditemenin sama Farida. Hai, Halo. Gimana kabarnya, Far? alhamdulillah baik. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik. Berarti kamu udah kedua kalinya ya di podcast ini ya? Oh iya, waktu itu sama Faris ya, Iya. online ya. Tahun Akhirnya. berapa ya? 2023 nggak sih? 2023 kayaknya. Nah, iya. Wah, sudah 2 tahun yang lalu. Ada yang berbeda nggak 2 tahun yang lalu? Iya, Mas? berbeda. Waktu itu kan online ya, sekarang kita ketemunya offline. Kamunya ada yang berbeda nggak? Oh, kayak kita dengerin ceritanya aja dulu. Guys, bagi yang belum kenal sama Farida, bisa cek di IG-nya. IG-nya apa? IG aku Farida HP, I-nya 2. Nanti masuk ke sini aja. Nanti dimasukin kan? Ya, insya Allah nanti dimasukin. Agak bikin PR ya. Ya, oke. Sekarang kesibukannya apa, Far? Aku sekarang sibuk, biasalah sibuk mengajar duniawi. Sama Apa? kerja. Oh ya. Aktivitas utama sebenarnya kerja. Sisanya ya nyambi-nyambi mengisi waktu luang lah. Farida ini masih aktif nggak? Di Aktif mana? bikin konten IG. Jadi teman-teman bisa cek aja di IG-nya. Banyak insight yang bisa dilihat nih, bisa didalami gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin rasa relate sama kisahnya Farida juga. Masih terakhir tuh ada project apa sih? Ruang Utuh ya? Itu masih Iya, nggak? itu lagi di on hold. Insya Allah nanti running laginya di bulan depan di Mei. Insya Allah. Itu apa? Program apa? Jadi itu adalah program persembahan yang mau aku kasih ke teman-teman yang kayaknya butuh butuh teman bertumbuh sih, karena kan kadang nggak semua orang punya support system yang baik ya, entah dari keluarga ataupun teman gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya orang-orang yang malu untuk reach out orang-orang yang mereka kenal tuh butuh deh program ini gitu. Makanya waktu aku kemarin ulang tahun program ini launching lah. Ceritanya dia menghadiahi pemanah baju dia, keren gak sih? Gila sih ya, Mak. Nah, FYI sebenarnya itu adalah satu inspirasi aku bikin tema yang sekarang mau kita bahas tentang gimana sih Farida 4 tahun yang lalu sampai dengan menjadi Farida yang sekarang. Emang ada apa sih 4 tahun yang lalu? Harusnya ada tisu nggak sih di sini? Ada di sana. Oh, di sana. Oke. Ada apa sih 4 tahun yang lalu? Saya juga sebenarnya nggak tahu ya. 4 tahun yang lalu berarti 2021 ya? Iya, betul. Covid sih. Oh, betul. Selain Covid. Oke. Di 2021 itu mungkin aku bisa bilang ya bahwa itu tuh adalah turning point lah di hidup aku gitu, karena aku ngerasa dengan kejadian itu justru ada banyak hal di hidup aku yang berubah gitu. Kejadiannya itu apa? Sebenarnya simple ya, mungkin bagi sebagian orang kayak oh itu mah hal biasa gitu ya ketika udah masuk ke hal dewasa, ke dunia dewasa gitu. Tapi menurut aku waktu itu jadi cukup tamparan yang hebat gitu. Apa kejadiannya? Aku waktu itu tuh sempat ditinggal nikah gitu dengan kondisi aku merasa diri aku udah siap untuk nikah, mantan pasanganku juga gitu, tapi ternyata qadarullahnya kita nggak jadi bareng gitu. Ini bisa di-cut nggak sih? Bisa kok. Ya, jadi apa ya? Jadi teman-teman, mungkin ini untuk sebagian orang jadi hal yang biasa ya. Maksudnya mungkin ketika kita dewasa, tumbuh dewasa, mungkin teman-teman sering banget lah ngedengar kejadian ini gitu. Tapi bagi aku yang waktu itu baru umur
22 tahun ya, mau ke 23 tahun, itu jadi hal yang cukup berat buat aku karena waktu itu aku sempat ditinggal nikah gitu dengan keadaan waktu itu aku ngerasa diri aku udah siap untuk nikah gitu. Begitupun dengan mantan pasanganku gitu. Ketika kita udah sama-sama siap, tapi ternyata qadarulahnya kita nggak jodoh gitu. Dan akhirnya waktu itu aku ditinggal nikah dan aku ngerasa itu jadi titik terendah di hidup aku karena mungkin sebelum lari ke ditinggal nikah tuh ada banyak pengalaman masa lalu sebelumnya yang mempengaruhi aku kenapa aku pengen nikah secepatnya waktu itu gitu. Dan aku ngerasa kejadian-kejadian di masa lalu itulah yang bikin ditinggal nikah tuh terkesan sangat-sangat berat di hidup aku waktu itu gitu. Yang bikin kamu itu titik terendah itu pasti kalau misalnya ditinggal nikah dengan cara yang baik. Ada emang ya? Nggak tahu. Maksudnya tinggalin ada yang baik ya? Ada sih, tapi istilahnya kan kamu bilang tadi ya qadarullah emang nggak jodoh gitu. Tapi apa yang bikin kamu kayak sampai sedown itu dan sengaruh apa sih waktu itu gitu? Oke. Yang bikin aku sangat down dan sangat ngaruh adalah karena aku melihat pasanganku dulu gitu ya, mantan pasanganku dulu itu adalah sosok suami yang sangat-sangat aku idamkan gitu. Terutama aku tuh sangat-sangat jatuh cinta dengan materials. dulu ya. Aku ngerasa dia pasangan yang cocok buat aku gitu karena aku pun ngelihat keluarganya tuh adalah keluarga yang hangat banget, yang mana aku tuh nggak bisa dapetin itu di keluarga aku dulu gitu ya. Jadi aku ngerasa dengan pengalaman masa kecilku dulu gitu ya, ketika orang tuaku nggak begitu dekat sama aku, ayah, bapak dan ibuku nggak begitu dekat sama aku. Mereka tipikal orang tua yang dingin dan nggak pernah ngungkapin rasa cintanya gitu. Dan di keluargaku tuh dulu nggak pernah ada yang namanya makan bareng sambil ngobrol atau jalan-jalan quality time atau dapetin nasihat-nasihat baik dari mereka gitu. Aku tuh nggak pernah dapetin itu dari mereka gitu. Bahkan untuk pilihan-pilihan pendidikan gitu ya, orang tua aku tuh selalu membebaskan itu ke aku gitu. Sebetulnya itu oke banget ya, sangat bagus gitu. Tapi waktu itu ketika aku nggak paham bahwa itu adalah salah satu bentuk cinta mereka ke aku ngerasa bahwa mereka tuh nggak peduli sama aku gitu karena nggak pernah ikut serta dalam keputusan besar gitu ya. Keputusan besar di hidup aku gitu. Aku ngerasa mereka nggak peduli sama aku, mereka cuma peduli sama nilai-nilai aku aja. Aku tetap juara atau enggak gitu. Jadi fokusnya ke hal-hal itu gitu. Jadi aku ngerasa aku kurang diperhatikan lah. Nah, terus nih ketika aku deket nih sama sosok itu gitu ya, aku ngelihat selain karena dianya, aku tuh sangat melihat di keluarganya gitu. Aku sangat ingin punya keluarga seperti keluarganya dia gitu, keluarganya yang hangat, terus suka ngumpul-ngumpul, ngobrol bareng, quality time gitu. Bahkan aku tuh sempat ada di momen dimana aku mempertanyakan, ternyata bisa ya anak ngobrol teleponan sama ibu ataupun ayahnya sampai 3 jam. Aku tuh sampai ada di titik bisa ya ternyata hubungan orang tua tuh kayak gitu, orang tua dan anak gitu. Dan aku melihat itu di mantan pasanganku dulu gitu, yang mana itulah yang ngebuat aku pengen banget ngebangun keluarga seperti itu gitu. Jadi aku menaruh mimpi-mimpi aku untuk lanjut S2, untuk kerja di mana, untuk bikin biro psikologi. Dulu aku pengen banget jadi psikolog dan punya biro psikologi sendiri gitu. Dan aku menaruh itu semua tuh setelah fase menikah. Jadi setelah jadi sebelum menikah, sebelum memutuskan untuk menikah tuh aku nggak punya planning yang besar gitu. Jadi aku menaruh semuanya itu setelah menikah. Nah, ketika tadinya mau nikah nih, terus ternyata qadarulahnya nggak jadi gitu ya, malah aku tiba-tiba ditinggal nikah. Itu sangat-sangat menghantam aku karena aku ngerasa orang yang aku punya tuh cuman pasangan aku doang waktu itu. Jadi aku ngerasa aku juga waktu itu nggak dekat sama orang tua aku juga nggak begitu dekat juga sama teman-teman aku gitu. Yang aku punya ya cuman dia gitu, karena aku ngerasa karena kita udah kenal lama gitu ya, aku ngerasa hidup aku separuhnya justru
banyak banget bareng sama dia gitu. Aku ngerasa tumbuh juga bareng sama dia gitu. Ngelihat gimana hubungan anak sama orang tua yang sehat tuh ternyata ada. Terus aku ngelihat oh ternyata aku tuh bisa loh dibantu, diajarin, dibimbing dan lain-lain, sesuatu yang aku harap aku bisa dapetin itu di seorang suami gitu. Dan ketika nggak jadi nikah ya rasanya sakit banget karena aku ngerasa wah dunia aku tuh bener-bener hancur karena semuanya kamu taruh di wadah, iya, wadahnya hancur jadi kayak iya, tumpah semua iya, gitu ya jadi istilahnya tumpah ya. semua gitu. Jadi wah bingung banget deh mau ngapain tuh di 2021, 2022. Kayaknya tuh tahun-tahun terberat menurut aku. 2021. Aku ingat banget itu pas banget aku masuk. Jadi dulu ceritanya kita se-company guys, sekantor. Dan ketika masa-masa itu adalah aku sebagai karyawan baru gitu. Dan aku nggak tahu ini ada apa ya Farida ya. Kayak tiba-tiba nangis di kantor. Terus teman-teman kantor tuh pada ngerubung dia, pada marahin. Udah itu tuh tinggalin aja, dia emang brengsek gitu. Akunya cuman diam kerja. Apa ya ini ada apa? Karena belum dekat dulu ya, jadi aku hanya meraba suasana ada apa kayak gitu kan. Ternyata pelan-pelan oh ternyata ada cerita di balik itu gitu. Itu berlangsung berapa lama sih dan Apanya? separah apa masa-masa kelam? Berlangsung dari akhir 2021, tapi aku ngerasa sangat-sangat terhantamnya tuh di awal 2022 karena waktu itu aku dapat info kalau yang bersangkutan mau nikah gitu di awal 2022. Itu berlangsung sampai aku ngerasanya masa-masa beratnya tuh baru berhenti di 2024. Oh, tapi dari masa itu apa yang kamu lakuin sampai di titik kan berarti kan kamu pasti ada masa-masa di mana oh aku nggak bisa kayak gini terus. Itu kapan dan apa yang kamu lakuin? Justru waktu di 2022 tuh bahkan aku nggak kepikiran kalau aku harus ngapain. Jadi selama 2022 tuh aku ngerasa aku cuman kayak hidup, aku cuman ngerasa bahwa mati itu dosa. Jadi aku cuman bertahan hidup aja gitu, ngerti gak sih? Jadi 2022 tuh selama 2022 aku ngerasa aku ya udah yang penting aku tetap hidup. Aku juga nggak punya planning waktu itu, aku nggak tahu harus ngapain. Makanya aku waktu itu sampai memutuskan untuk resign, padahal aku tuh nggak punya backup kerjaan atau apa-apa. Aku nggak peduli pokoknya waktu itu tuh sampai di titik itu gitu. Aku sepanjang 2022 hanya menghabiskan waktuku untuk menangis dan menangis. Bahkan kalau boleh jujur, waktu aku pinjem motormu sendiri, Kamu motoran sambil nangis gak? Aku itu motoran sambil pergi ke tempat-tempat yang pernah aku datengin sama dia. Sengaja. Untuk apa? Untuk aku juga nggak tahu ya waktu itu aku ngapain. Pengen tapi aja. Aku pengen aja kayak ngenang bahwa aku pernah kesini loh sama dia loh. Aku pernah sebahagia itu sama dia, jalan-jalan kesini, pergi kesini gitu. Tapi waktu itu bedanya aku pergi sendirian dan sambil nangis. Tapi dramatis banget sih. Di tempat-tempat itu nangis sampai apa ya rasanya sakit banget. Kayak apa ya? Aku tapi kamu datengin walaupun sakit. Aku datengin. Sengaja ya. Sengaja. Nyari perkara. Cari perkara. Enggak, aku kira tuh kamu emang datang ke sana untuk apa ya, kayaknya nge-challenge diri gitu loh, kayak enggak. Kamu masih ini enggak ya kayak gitu. Enggak. Justru karena aku tahu aku masih sakit, jadi aku datengin supaya makin sakit. Emang segila itu lah. Terus sampai ke profesional kah atau? Oh iya, jadi waktu di 2022 itu aku sempat waktu 3 bulan gitu ya setelah aku tahu gitu ya dia mau nikah tuh, dia udah nikah tuh, aku sempat reach out secara online dulu ke psikolog online. Tapi aku ngerasa kayaknya nggak efektif gitu. Tapi ya udah gitu, aku nggak langsung coba lagi untuk datang ke profesional gitu. Aku lebih banyak nangis sih waktu di 2022 tuh. Terus abis itu di pertengahan tahun aku memutuskan untuk ke psikolog karena mungkin karena background aku psikologi ya, jadi aku tahu bahwa aku lagi butuh bantuan gitu. Mungkin nggak banyak ya orang bisa sadar bahwa dia butuh bantuan gitu, tapi salah satu privilegeku karena aku backgroundnya psikologi, jadi aku tahu bahwa aku lagi butuh bantuan. Akhirnya aku pergilah ke psikolog.
itu kayaknya waktu itu sempat sampai offline tuh 3 sesi deh. Jadi karena aku 3 ngerasa sesi aja. waktu itu kayaknya aku sempat 3 sesi deh. Karena aku ngerasa waktu sesi pertama tuh kayak apa ya, kalau pergi ke psikolog nih kan kita tuh bawa masalah ya, dan ternyata waktu pertama kali aku pergi tuh aku lebih banyak nangis dan nyalahin gitu. Jadi psikologku tuh waktu itu nggak banyak ngomong, jadi ya udah waktu itu aku cuma nangis aja udah gitu. Terus aku pulang, terus aku ngerasa bahwa kok kayaknya aku nggak dapat apa-apa gitu. Nah untuk nge-challenge itu lagi, aku akhirnya datang lagi lah ke psikolog gitu. Nah setelah 2 kali pertemuan dan udah mulai agak reda lah, karena psikolog pun kan juga udah tahu ya background aku kayak gimana, jadi aku nggak perlu ceritain lagi dari awal. Nah di situ sih aku mulai apa ya, mulai bisa mendengarkan lah, walaupun sebetulnya apa ya, kan kalau misalnya kita lagi sedih banget kan kadang orang ngomong pun kita nggak denger ya, Denial ya. Denial, atau kita nggak dengar sama sekali, kita nggak ngerti lah maksud dia apa gitu. Jadi waktu itu ya aku hanya datang untuk menuntaskan kewajiban aku untuk berikhtiar gitu. Kayaknya waktu itu sempat 3 kali deh kalau ke profesional offline. Better. Belum. Oh, belum. Betternya ketika aku ikut kajian. Wis, Masya Allah. Enggak tahu ini bener loh. Maksudnya apa ya? Oke lah ya, maksudnya aku ngerasa bahwa ketika aku minta tolong ke psikolog ya itu adalah salah satu bentuk ikhtiar aku gitu. Tapi aku ngerasa ketika aku udah pergi tuh kayaknya masih belum gitu, masih belum membaik, aku masih gini-gini aja, aku bahkan masih selalu nangis. Setiap hari itu aku kayaknya setiap hari deh selama 2022 tuh nangis. Aku beneran nggak bisa buka sosmed sama sekali gitu, karena aku saking takutnya gitu dengar kabar apapun dari orang lain gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk coba ikut kajian nge-slow di 2023 awal. Oke. Terus 2023 tuh kayaknya kamu lagi aktif-aktifnya nggak sih? Iya. Jadi guys, saking aktifnya lagi di motor nih, Gojek nih sambil nge-zoom. Ya. Nggak paham nggak sih? Itu beneran berarti tahun 2023 kamu emang full belajar ya? Ya, jadi 2022 mungkin tema hidupku adalah tema patah hati. Banyak nangisnya gitu. Nah, itu tuh momen dimana aku tuh sering banget doa minta sama Allah supaya ditenangin hatinya, karena beneran seenggak tenang itu gitu. Beneran bangun tidur tuh nangis, bangun tidur kayak aduh nggak enak hati gitu. Pernah nggak sih ngerasa nggak enak hati? Terus tapi itu tuh aku lakukan itu sepanjang tahun gitu. Aku ngerasa nggak enak hati, pengennya bawaannya nangis, bahkan bangun tidur pun aku nggak mau, aku pengennya tidur terus gitulah. Kayak apa ya, ciri-ciri orang yang lagi depresi lah. Bener-bener nggak, aku kehilangan banyak minat aku. Aku suka banget nulis, aku jadi nggak nulis. Aku suka banget nyanyi, aku jadi nggak nyanyi. Aku suka banget jalan-jalan, aku jadi nggak jalan-jalan. Bahkan aku nggak tahu ketika aku makan makanan kesukaan aku tuh rasanya tuh nggak enak gitu. Itu sepanjang 2022 dan aku tuh sejak 2021 akhir selalu minta sama Allah supaya hati aku ditenangin, bantu untuk ditenangin. Dan sebagai bentuk ikhtiar lainnya di 2023 itu mungkin tema hidupku adalah mencari arah, karena setelah ditinggal nikah tuh aku beneran kehilangan arah banget, nggak tahu mau ngapain, hidup ini mau dibawa kemana. Udahlah, rungsing banget pokoknya. Aku kerja nggak tahu mau ngapain, kuliah juga nggak kepikiran, nikah apalagi. Sampai sekarang nih, aduh nikah sampai sekarang juga saya nggak tahu mau nikah atau enggak nih. Pokoknya udahlah, di 2023 itu temaku adalah mencari arah. Salah satu cara cari arah adalah lewat ikutan banyak banget kajian. Kayaknya benar sih di 2023 itu tuh aku banyak banget ikutan kelas-kelas online, offline, pergi ke masjid-masjid. Terus aku juga ikut komunitas. Komunitasnya tuh peer counseling gitu. Padahal aku sendiri butuh counseling, tapi aku mau nge-counselingin orang waktu itu tuh. Kayaknya tahun 2023 kan kamu jadi narasumber, itu kan pas jadi konselor. Oh iya betul. Jadi di 2023 itu banyak banget aku berusaha padetin aktivitas aku, bukan buat ngilangin rasa sedih, tapi dalam rangka supaya Allah ridho untuk ngasih rasa tenang gitu. Karena aku tahu ya bahwa kalau kita doa doang tuh Allah nggak akan ngasih gitu. Salah satu cara untuk mengundang pertolongan Allah adalah dengan berikhtiar. Dan 2023 itu aku
penuhin diri aku dengan ikhtiar-ikhtiar yang bisa aku coba gitu. Belum terikat company juga ya waktu itu ya? Iya, kalau nggak salah ya? di 2023 aku cuman freelancean doang gitu. Jadi sebenarnya itu privilege juga sih sebetulnya, karena waktu aku jadi jauh lebih banyak untuk bisa aku manfaatkan untuk belajar. Terus tahun 2024 temanya apa? 2024 temanya adalah mulai menemukan arah. Yes. Jadi aku ngerasa hati aku tuh mulai tenang waktu di 2023 akhir. Aku Kamu ngerasa tenangnya tuh gimana? tenang tuh udah nggak sedih lagi, udah nggak takut, udah nggak deg-degan. Aduh kalau misalnya ternyata aku suatu hari nanti harus ketemu, nggak sengaja ketemu gimana? Aku tuh dulu takut banget. Dan setelah itu tuh muncul rasa tenang gitu, tenang yang aku minta selama ini ternyata baru Allah kasihnya di 2023 akhir. Jadi sepanjang 2024 aku bisa menjalani hidup aku dengan rasa tenang. Oke, udah kembali menemukan Farida. Menurut kamu yang sebelum 2021 dengan kamu yang sekarang, apakah berbeda juga? Beda banget, karena pernah dengar nggak sih bahwa semua kejadian di hidup kita itu tujuannya adalah hanya untuk mendekatkan kita sama Allah. Nah, aku ngerasa bahwa kejadian ditinggal nikah itu adalah kejadian paling hebat yang pernah Allah kasih ke aku supaya aku bisa balik lagi sama Allah gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin dari 2021 dan ke belakang-belakangnya sama diri aku yang sekarang, aku ngerasa bahwa aku nggak pernah bisa sepasrah ini sama Allah. Ngerti nggak sih? Pasrahnya dalam gimana tuh? Bukan pasrah dalam artian pasif ya, tapi berserah gitu. Dalam artian ternyata dulu yang bikin aku sangat sakit hati ketika ditinggal nikah itu adalah karena aku ngerasa semua rencana hidup aku tuh harus terjadi. Pokoknya aku mau apa, aku doa apa, Allah harus ngabulin. Jadi ternyata tanpa sadar dulu tuh aku malah mendikte Allah untuk ngikutin maunya aku gitu. Nah, ketika sekarang udah alhamdulillah kondisiku sudah sangat membaik, jauh lebih baik banget. Aku ngerasa bahwa salah satu perbedaan yang paling utama adalah di situ, di titik berserah, di mana aku ngerasa genggaman aku terhadap apa yang aku inginkan tuh jadi jauh lebih terbuka gitu. Aku jadi jauh lebih memberikan itu semua sama Allah gitu, termasuk perihal jodoh dan juga pernikahan gitu sekarang. Aku ngerasa aku nggak lagi terikat dengan umur, aku harus nikah sekarang karena umur aku udah mau 27 tahun, enggak gitu. Terus aku nggak begitu khawatir juga soal rezeki aku kayak gimana, soal bagaimana orang lain di sekitar aku mandang aku kayak gimana tuh aku udah nggak peduli lagi gitu. Karena aku ngerasa kejadian itu tuh justru membuat aku sangat-sangat tenang dan juga lapang sama apapun yang Allah ambil, sama apapun yang Allah akan kasih di hidup aku gitu. Tapi maksudnya pasrah itu kan kamu tetap bikin planning, tapi nanti hasilnya seperti apa itu terserah Allah kayak gitu kan, gampangannya gitu ya. Oke. Gimana bisa kayak gitu? Kan susah itu kan. Susah untuk mempasrahkan. Susah. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman suka nyanyi atau suka nulis atau mungkin sesederhana suka olahraga gitu ya, pasti kan teman-teman untuk bisa jago ngelakuin semua itu yang harus teman-teman lakukan adalah berlatih. Sama halnya dengan pasrah sama Allah gitu. Pasrah dan melepaskan semua kendali kita ke Allah juga semuanya butuh latihan gitu. Salah satu latihannya lewat apa ya? Lewat kejadian-kejadian kecil yang ada di hidup kita gitu. Kayak sesederhana misal, ternyata teman aku ngomongin aku nih di belakang gitu. Atau ini nih atasan aku gini dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kan kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita setiap hari itu adalah bentuk latihan yang Allah kasih buat kita supaya kita belajar untuk pasrah gitu. Jadi banyak banget gitu ya orang-orang yang suka ngechat aku atau nge-DM aku gitu, gimana sih caranya supaya bisa pasrah gitu, gimana caranya bisa berdamai sama kejadian-kejadian di masa lalu gitu. Aku selalu jawab bahwa pasrah dan berserah itu juga tadi sama kayak keterampilan-keterampilan lainnya, dia harus diasah dan dilatih setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya kok masih susah, ya itu masih latihan gitu, karena berserah itu emang latihannya seumur hidup
bisa jadi sekarang aku ngerasa aku udah berserah, tapi besok aku nggak tahu apakah aku masih ada rasa takut dan lain-lain gitu. Oke. Kalau ditanya pelajaran terbesar dari kejadian itu, oh enggak, aku mau tanya dulu nih. Setelah kamu ditinggal nikah, istilahnya kayak gitu ya, kamu ngerasa lebih bebas nggak Apanya? untuk beraktivitas, untuk explore segala macem kayak gitu? Iya, Iya. karena Oh ternyata dunia asik ya gitu nggak? terima kasih ya sudah menyadari bahwa dunia tuh asik banget. Iya loh. Hal menariknya adalah setelah aku coba untuk mencari dan menemukan diriku sendiri gitu, ternyata aku baru sadar bahwa ternyata dunia tuh seasik itu ya. Asik dan seseru itu guys. Ternyata dunia tuh seseru itu. Kalian tahu nggak sih, maksudnya kayak ketika kita dulu tuh aku tuh selalu takut ya, bahwa aku selalu takut di masa depan aku akan jadi apa, aku akan nikah sama siapa dan lain-lain gitu, gimana nanti hubungan pernikahan aku gitu. Tapi ternyata setelah sepanjang perjalanan 4 tahun ke belakang tuh aku malah menyadari bahwa justru dengan dirahasiakannya masa depan, hidup tuh jadi jauh lebih asik gitu. Karena kita nggak tahu nih kita ke depannya bakal kayak gimana, dan ini sekarang ini adalah waktu ikhtiar kita untuk doa, tawakal, ikhtiar gitu. Jadi kayak asik aja gitu, apa yang kita lakuin tuh Allah bakal ngasihnya apa tuh ya luar biasa. Seru, asik. ya. Seru banget. Dunia tuh asik loh guys. Ya, dunia tuh asik ketika kita punya hubungan yang baik sama diri kita sendiri. Oh betul. Gimana Jadi, cara menjadikan hubungan baik dengan diri kita? belajar kenal sama diri sendiri. Karena kalau misalnya atau seberpengalaman aku gitu ya, ketika aku punya hubungan sama orang lain, hubungan dalam relasi romantis ya sama orang lain, aku ngerasa aku tuh terlalu attach sama orang itu gitu. Jadi ketika aku terlalu attach dan juga dekat sama orang itu, aku jadinya malah fokus gimana ya caranya untuk ngebahagiain dia. Jadi bukan fokus gimana ya caranya untuk ngebahagiain diri aku gitu. Tapi kan suka ada nih kayak orang yang kalau dia bahagia aku bahagia, itu berarti apa tuh, gimana tuh? Enggak sih. Enggak. Itu bohong ya, itu cuman ilusi ya atau gimana? Itu bisa sih, tapi menurut aku kadang tuh kita tuh malah jadi lupa gitu loh sama diri kita sendiri. Padahal kan yang Allah titipin ke kita diri kita. Jadi kadang kita tuh lupa buat ngasih makan diri kita lah. Oke. Dari kejadian itu, pelajaran terbesar apa yang bisa kamu ambil? Aku akan selalu bilang bahwa pelajaran terbesar yang aku ambil adalah aku bisa belajar ridho sama takdirnya Allah. Aku ngasih itu adalah pelajaran terhebat yang Allah bisa kasih di hidup aku dengan kejadian itu gitu. Ya, guys. Ya guys. Lagunya gitu lagi. Iya ya, lagunya pas banget. Aku tuh kalau misalnya lagi cerita gitu ya, yang bikin aku nangis tuh, mungkin dulu aku ngerasa nangisnya tuh karena kok dia jahat banget sih sama aku gitu. Aku dulu pasti akan selalu menyalahkan dia, dan ketika cerita sama orang aku akan nangis gitu. Tapi kalau sekarang aku cerita tuh yang bikin aku nangis tuh bukan itu gitu, tapi betapa Allah tuh baik banget sama aku gitu. Karena ternyata dengan kehilangan orang yang pernah aku sayang tuh adalah sesuatu yang kan Allah tuh nggak akan pernah menghilangkan sesuatu kecuali Allah gantikan dengan yang jauh lebih baiknya. Jadi aku ngerasa sekarang ketika orang yang aku sayang pergi gitu, dan Allah tuh justru ngegantiinnya adalah dengan buat aku belajar ridho sama takdirnya Allah. Ngerti nggak sih? Jadi kayak aku ngerasa sangat menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah ke kita gitu. Terutama aku ngerasa Allah tuh sayang banget sama aku karena tadi gitu, aku mungkin gak akan pernah bisa tahu rasanya ridho sama Allah tuh kayak gimana sih, karena lewat kejadian itu aku baru belajar gitu. Jadi aku selalu bilang ke diri aku gitu ya, kalau misalnya ternyata fase relapse-nya datang lagi, karena kan kalau kejadian-kejadian kayak gitu kan kita nggak pernah
sebetulnya kita nggak pernah bener-bener yang namanya aku udah full baik-baik aja 100% gitu. Aku ngerasa ya fase relapse-nya kadang datang gitu kalau misalnya tiba-tiba apa gitu, walaupun mungkin nggak seintens dulu, tapi aku selalu berpegang bahwa ya Allah, kalau misalnya rasa ridho ini datang entah dari aku ataupun dari Engkau ya Allah gitu, itu datang karena karena kejadian-kejadian yang ada di masa lalu itu, ya udah aku nggak apa-apa gitu, karena Allah gantiinnya sama sesuatu yang lebih baik gitu. Bisa buat thumbnail ini. Buat apa? Thumbnail. Iya. Oke, guys, semuanya udah diceritain sampai terharu. Ini sebenarnya aku takut banget ya ngebahas ini, karena aku nggak tahu gitu loh seberapa kamu udah sembuh gitu. Udah sih, tapi kan kalau misalnya kalau kan kadang jadi kebawa gitu loh. Ya guys. Ya. Udah deh. Ya gitulah guys. Jadi salah satu hal yang aku syukuri juga adalah tadi kan aku cerita ya bahwa aku nggak begitu punya hubungan yang baik sama orang tua aku. Fun fact-nya adalah justru ketika orang yang pernah aku sayang itu sama Allah diambil gitu ya, diambil dalam artian udah bukan waktunya lagi sama aku gitu. Justru hidupku tuh aku ngerasa berubah 180 derajat gitu loh. Aku ngerasa lewat kejadian itu ternyata orang tua aku nunjukin bahwa dia sayang loh sama aku gitu. Salah satunya pertama lewat mereka tuh nggak pernah nanya aku mau nikah kapan. Mereka nggak pernah nanya aku udah ada pasangan lagi atau belum gitu. Terus juga ketika ada orang lain nanya gitu ya, kapan tuh anaknya nikah, orang tua aku tuh selalu ngebela gitu bahwa udah tenang aja, nanti juga jodohnya ada gitu. Ini orang tua langka guys. Iya, ternyata ketika mereka pernah ngelihat aku nangis, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka ngelihat aku nangis, ternyata mereka semenjaga itu gitu. Ternyata aku baru bisa merasakan kasih sayang mereka justru ketika aku sendirian dan berusaha untuk memahami semua kejadian inilah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ngalamin hal serupa atau lagi ngalamin hal serupa gitu, aku tahu itu sangat-sangat berat ya untuk bisa paham apa yang orang lain sampaikan ke kita gitu. Tapi percayalah guys, ketika hati kita udah membaik, ketika kita udah baik-baik aja, justru kita ngelihat ada banyak sekali hikmah yang Allah kasih di hidup kita gitu. Ternyata ada banyak sekali rezeki yang Allah kasih di hidup kita. Mungkin dari keluarga, dari teman-teman, dari di pekerjaan, dimanapun gitu. Ya gitulah, ketika hati kita bersih ternyata kita bisa jauh lebih peka melihat cinta-cintanya Allah ke kita gitu. Cinta-cinta yang Allah kasih buat kita. Iya, ternyata Allah memang sebaik itu ya sama hamba-hambanya. Mungkin kita perlu waktu gitu kali ya buat mencerna semuanya kali ya. Iya, kita perlu waktu, tapi aku kurang setuju dengan statementnya bahwa waktu itu akan menyembuhkan. Enggak guys, bukan waktu yang nyembuhin. Tapi kamu harus menyembuhkan diri kamu sendiri. Ya bukan waktu yang nyembuhin, tapi apa yang kita lakukan di waktu-waktu itu gitu, sehingga ketika Allah melihat kita ternyata udah serius, ya udah nih, udah saatnya nih buat sembuh. Jadi Allah kasih kesembuhan itu di hati kita gitu. Jadi ya balik lagi, walaupun tadi ya aku bilang bahwa berserah itu nggak sama ya kayak kita nggak punya rencana gitu. Bagaimanapun juga Allah tuh akan selalu memberikan pertolongannya ketika kita sudah berencana sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau teman-teman lagi ada di tahap untuk bisa sembuh, belajar tumbuh sembuh utuh, hal yang paling penting untuk teman-teman tunjukin ke Allah itu adalah bahwa teman-teman bersungguh-sungguh untuk bisa sembuh gitu. Bener-bener pengen sembuh gitu ya. Liatin ke Allah bahwa kita tuh bener-bener pengen sembuh gitu. Caranya gimana? Ya udah ikhtiar semaksimal yang teman-teman bisa gitu. Kalau misalnya nggak berani cerita ke teman-teman yang ada di sekitar gitu ya, nggak berani cerita ke orang tua, ke support system di sekitar gitu ya,
coba reach out ke profesional. Atau kalau misalnya nggak berani, coba deh ikut misal ke kajian-kajian atau ikut ke masjid-masjid, kajian online atau webinar-webinar dan lain-lain gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya sebetulnya bukan buat sembuh, tapi untuk nunjukin ke Allah kalau kita tuh serius untuk sembuh gitu. Jadi ketika kita udah nunjukin keseriusan kita, Allah deh yang bakal ngasih kesembuhan itu gitu. Nah, fun fact-nya adalah tadi kan salah satu tipsnya adalah coba deh pergi ke kajian atau apa. Kadang di kajian atau apa itu kita menemukan jawaban dari pertanyaan kita. Ya nggak sih? Kayak ada aha moment. Oh iya, ini aku yang tanyain tadi. Keren gitu. banget. Allah tuh keren banget, sekeren itu ya Allah. Ya, jadi kumpulin semua puzzle itu sampai menjadi utuh. Yes, betul. Kayak waktu di 2023 tuh yang zaman-zamannya aku lagi giat-giatnya belajar, kan aku kapan sih minta guru ke kamu? Lupa. Kayak di 2023 deh. Aku tuh sampai minta guru ke teman-teman aku gitu ya yang pernah ikut Liko, karena aku tuh nggak pernah ikut kayak gitu sama sekali gitu. Aku minta ke teman kuliahku, minta sama Reski, minta sama siapa lagi lah, ada banyak gitu. Saking aku ngerasa bahwa aku tuh butuh banget guru gitu. Terus ternyata aku tuh baru sadar gitu ya bahwa Allah tuh beneran ngasih ketika aku udah beneran siap gitu. Tiba-tiba ikut tiba-tiba ada guru tahsin, ada murabi di Liko, terus ada guru-guru online yang ngajarin aku gitu untuk bertumbuh, kayak luar biasa banget sih. Masya Allah. Allah tuh baik kok guys. Kita cari aja kebaikan itu ya. Iya. Menarik. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa belum bisa untuk nemuin kebaikan-kebaikan itu ya nggak apa-apa, tapi tetap berusaha ya. Tetap berusaha dan jangan putus prasangka baiknya sama Allah, karena ketika kita ada di titik terendah di hidup kita, salah satu hal terberat yang aku rasa mungkin semua orang rasain juga adalah mulai berprasangka buruk sama Allah gitu, mulai ngerasa apa sih ini, kok aku udah ngaji loh, kok aku nggak dikasih jalan keluar sih, aku udah belajar loh, kok aku nggak dikasih penggantinya sih gitu. Aku pernah ada di titik aku menuntut itu sama Allah gitu, karena aku ngerasa aku udah berusaha kok, kenapa kok rasa tenangnya nggak datang gitu. Tapi ya itu prasangka buruknya harus di apa ya, harus dihilangkan gitu. Dan aku ngerasa itu adalah batu terbesar yang mungkin teman-teman juga pernah ngerasain itu ataupun lagi ngerasain itu gitu. Jadi jaga terus prasangka baiknya sama Allah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dengan kenal sama Allah gitu. Karena kadang kita ngerasa Allah tuh benci sama kita, padahal bentuk cinta Allah ke kita tuh beda sama bentuk cinta kita ke sesama manusia gitu. Mungkin misal aku sayang sama Reski, aku bakal ngasih banyak dia, bakal ngasih makanan, ngajak jalan-jalan dan lain-lain gitu. Tapi kan Allah nggak gitu. Bentuk cintanya Allah nggak dalam bentuk kenyamanan dunia. Bentuk cintanya Allah bisa jadi dalam bentuk ujian, yang dengan ujian itu ternyata bisa ngedeketin kita sama Allah. Jadi pandai-pandailah untuk selalu kenal dan cari tahu tentang Allah. Oke, super sekali. Oke guys, kita udah banyak dapat insight gitu ya, dan ini bakal lanjut lagi ke part selanjutnya. Pasti teman-teman bakal tanya-tanya, maksudnya kayak mungkin ini adalah pengalaman Farida, tapi gimana sih perjalanan utuh yang bukan yang seharusnya ya, yang umumnya bisa kita lakuin untuk menjadi utuh bahkan lebih berdaya gitu. Kita cukupkan dulu episode ini, part ini. Kita bakal ada part-part selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.